Shalom. Ya, pasti ada shalom di rumah masing-masing ya. Saya percaya itu Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita ketemu lagi di ibadah raya Minggu. Walaupun masih dengan ibadah di rumah masing-masing, tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara, teman-teman jemaat GKI Anugerah saling meluangkan waktu untuk bersama-sama beribadah walaupun dalam keluarga di rumah masing-masing. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini atau di waktu yang lain. Mari kita persiapkan hati kita bagi Tuhan. Kita menaikkan setiap ucapan syukur kita sama Tuhan. Di tengah pandemi yang ada, kita masih diberi kesehatan sama Tuhan. Kita masih diberi sukacita sama Tuhan. Banyak tekanan, banyak desakan, banyak hal yang di luar rencana kita terjadi. Yang harus senantiasa menjaga kekuatan bagi kami. Mari kita naikkan syukur kita sama Tuhan. Sungguh kami terima kasih Tuhan buat kasih, buat penyertaan bagi kami Tuhan.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita saat pagi ini dengan kita tunduk di hadapan Tuhan dan berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh kembali datang sujud di hadirat-Mu. Kami ingin mengawali ibadah kami ini Tuhan dengan penyerahan diri ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah ibadah kami ini diberkati oleh kuasa Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhir di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya puji Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semua di rumah masing-masing, ibadah di rumah masing-masing, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan, kita bersukacita bagi Tuhan, kita menyanyikan satu pujian, Ku Katakan.
Mari kita bersama-sama menyiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, biarlah roh Tuhan yang bekerja dalam ibadah kita saat ini dan melalui kuasa rohnya berbicara kepada kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah roh Tuhan bekerja dalam pemberitaan firman ini, sehingga firman Tuhan akan menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Karena kami tahu firman-Mu merupakan otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Kami siapkan Tuhan hati pikiran kami dan siap untuk ditaburi firman Tuhan, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rasanya kita sudah rindu untuk beribadah seperti biasanya, yaitu kumpul di gereja ini bersama-sama. Namun oleh karena pengaruh COVID-19 ini, seluruh aktivitas harus kita lakukan di rumah. Sekalipun saat ini Bapak Ibu ada di rumah, kami berharap firman Tuhan yang kami sampaikan pagi ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada anak-anak muda yang juga menyisihkan waktu untuk melakukan ibadah dengan live streaming ini dengan segala keterbatasan, mempersembahkan segala sesuatu yang telah dimiliki kepada Tuhan. Maka dengan ini kami berharap dengan segala keterbatasan yang ada, anak-anak muda, sebagian ibu-ibu rela menyisihkan waktu dan tenaga untuk melayani. Dan kami berdoa supaya apa yang kami lakukan ini Tuhan dipermuliakan dan jemaat Tuhan itu diberkati. Kita tahu bahwa tema PRT di saat ini di bulan Mei ini adalah karya Roh Kudus dalam jemaat. Jadi ibadah ini mengawali kita bahwa Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah jemaatnya. Maka saya memakai subtema saat pagi ini adalah Roh Kudus adalah pribadi Allah yang bekerja aktif dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang bekerja aktif dalam kehidupan orang percaya. Mari kita baca bersama-sama dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, ayat 1 sampai yang ke-18. Saya bacakan bunyi firman Tuhan demikian. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai ke depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung.
Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi aku berkata, "Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku." Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, "Pergilah bersama-sama dengan tidak bimbang." Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di depan rumahnya dan berkata kepadanya, "Suruhlah seorang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu dan akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu." Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ketika ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, "Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia ketika mereka mendengar hal itu? Mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan perikop ini, saya terlebih dahulu akan menyampaikan yaitu tentang Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi. Ini yang perlu kita pahami. Secara sekilas saya sampaikan tentang pemahaman mengenai Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah Allah. Di dalam seluruh Alkitab jelaslah bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ini terlihat misalnya dari kata sifat yang didengarkan dengan kata roh, atau yang digandeng dengan kata roh. Tanpa kecuali sifat itu adalah sifat dari Allah sendiri. Yang kedua, Roh Kudus kekal adanya. Ini berarti bahwa ia adalah Allah yang ada di mana-mana dan selalu hadir dalam kehidupan orang percaya. Yang tentunya adalah orang yang percaya kepada Yesus. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita semua dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Hal ini dicatat dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-4. Lalu yang ketiga, Roh Kudus Maha Kuasa.
tatkala malaikat itu datang ke rumah Maria memberikan salam, "Salam hai Maria yang dikasihi Tuhan." Maria terkejut, lalu dia merasa takut. Dan malaikat itu menyampaikan, "Jangan takut, bahwa Tuhan mengasihimu." Maria sangat takut dengan berita itu, karena malaikat menyampaikan akan berita tentang kehamilan, bahwa ia akan mengandung oleh karena Roh Kudus. Maka jawab malaikat itu kepada Maria saat itu ketakutan, menyampaikan, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Lukas 1 ayat 35. Roh Kudus adalah kekuasaan Allah, karena dia adalah Allah sendiri. Kuasanya bekerja dengan kekuatan yang luar biasa. Ia melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Seorang perawan yang bernama Maria mengandung oleh kuasanya, yaitu kuasa Roh Kudus, sehingga Yesus sang penyelamat dunia lahir ke dalam dunia. Jadi Roh Kudus Maha Kuasa. Yang keempat, Roh Kudus Maha Ada. Ia berada di mana-mana pada saat yang sama. Dalam Mazmur 139 ayat 7 dikatakan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari daripadamu?" Daud merasakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Coba sekali lagi perhatikan dari Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan demikian apa yang disampaikan Daud. "Kemana aku akan dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap hajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku." Jadi Roh Kudus itu Maha Ada. Itu yang dirasakan oleh Daud. Yang kelima, Roh Kudus Maha Tahu. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan, "Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh-Nya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah dinyatakan kepada kita. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia itu selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang tahu apa yang terjadi di dalam diri Allah selain roh Allah." Jadi Roh Kudus itu Maha Tahu. Hal ini pun juga dicatat oleh Daud dalam Mazmur yang sama. Dari ayat 1 sampai yang keempat, Daud menyampaikan kemahatauan Allah
Demikian, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiran dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanmu kau maklumi. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Perhatikan di dalam ayat yang keempat. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Jadi Tuhan mengetahui batinnya Daud. Demikian juga Tuhan mengetahui batin kita bersama. Sebelum kita mengeluarkan segala sesuatu, Tuhan sudah mengetahuinya. Yang berikutnya, yang keenam, Roh Kudus adalah pencipta. Yang membuktikan bahwa Roh Kudus adalah pencipta dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, disebutkan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam Kejadian 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dalam Kolose pasal 1 surat Paulus kepada gereja di Kolose, di mana ia menulis tentang Yesus Kristus di antara kebenaran yang hebat lainnya. Ia mengatakan, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala diciptakan oleh Dia untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi, saudaraku yang kami kasihi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bersama-sama menciptakan bumi. Yang penting bagi kita sekalian, bagi setiap orang Kristen adalah mengerti dan menerima fakta ini, baik dari segi teologia maupun dari segala hal yang sangat praktis. Itu bicara tentang pribadi Allah. Yang sudah saya sampaikan, pribadi Allah yang pertama adalah Roh Kudus, atau pribadi Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus itu kekal, Roh Kudus itu maha tahu, Roh Kudus itu maha kuasa, Roh Kudus itu Sang Pencipta, dan Roh Kudus itu maha ada. Dan bukti bagaimana karya Roh Kudus sudah kita baca di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-11, di mana kita bisa melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan jemaat. Kita bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11, kita saksikan di mana rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea itu mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Tuhan. Bangsa lain bisa menerima firman Tuhan, itu otomatis merupakan karya Roh Kudus. Di saat Petrus naik ke Yerusalem, dia dianggap sebagai rasul yang sudah najis
oleh golongan orang-orang yang bersunat. Mengapa? Karena Petrus telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat. Dalam Kisah Rasul 11 ayat 2 dan 3. Rasul Petrus dianggap seorang yang najis. Dengan kondisi yang seperti itu, Roh Kudus berkuasa atas Petrus dan Petrus memberikan jawab kepada orang-orang yang merasa dirinya suci, yaitu golongan yang bersunat. Petrus menyampaikan di dalam ayat yang keempat sampai 10, jawab Petrus. Akan tetapi Petrus menjelaskan secara urut kepada mereka. Katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Jadi Petrus berdoa di kota Yope. Apa yang terjadi saat Petrus itu berdoa? Dalam keadaan tidak sadar. Jadi Petrus ini dalam berdoa dengan sungguh-sungguh sampai kondisinya sampai tidak sadar. Itu dalam kitab bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi dalam kitab lain disebutkan rohku diliputi kuasa ilahi. Jadi Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan pribadi setiap orang percaya, maka firman Tuhan itu sampai kepada orang-orang yang di luar Yahudi. Dan Petrus, orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di luar Yahudi. Di saat Petrus berdoa diliputi oleh kuasa ilahi. Artinya Petrus dikuasai oleh kuasa ilahi. Maka dia menyampaikan, aku melihat sebuah penglihatan. Sesuatu seperti selembar kain lebar yang turun dari langit. Dengan keempat sudutnya itu terulur. Dan benda itu mendekati Petrus. Apa yang Petrus lihat? Dengan Petrus melihat selembar kain yang lebar yang turun dari langit itu, Petrus melihat jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang yang menjalar. Dan Petrus mendengar suara dari langit yang berkata, bangun Petrus, sembelihlah dan makanlah. Namun Petrus berkata, tidak Tuhan, sebab tidak ada yang haram atau najis pernah masuk ke dalam mulutku. Itu berarti Petrus menjaga adat istiadat Yahudi. Segala sesuatu yang najis itu tidak masuk dalam mulutnya. Akan tetapi suara itu dalam ayat yang ke-9, suara siapa itu? Tentu itu adalah suara Roh Kudus. Di saat Petrus menyampaikan, tidak Tuhan, sebab mulutku ini tidak pernah kemasukan barang-barang yang haram. Hewan yang haram tidak pernah aku makan. Tetapi dalam ayat 9 Tuhan berkata melalui kuasa rohnya. Datang yang kedua kali suara dari langit. Apa yang telah dinyatakan Allah tahirkan atau yang Allah tahirkan, jangan sekali-kali kamu sebut itu haram. Ini berarti bahwa segala sesuatu boleh kita makan.
Tapi kita jangan menjadi batu sandungan. Itu yang dilihat Petrus dalam penglihatan itu. Perkataan malaikat itu di dalam kuasa rohnya berkata sampai 3 kali hal itu terjadi. Setelah ketiga kalinya Roh Kudus berbicara, ambil dan makanlah. Ditariklah selembar kertas itu kembali ke langit. Inilah karya Roh Kudus. Ini merupakan karya Roh Kudus. Dan yang berikutnya, karya Roh Kudus tidak hanya terjadi pada Petrus, tapi terjadi bagi orang yang dari Kaisarea. Di saat Petrus itu melihat penglihatan selumbar kain yang turun dari langit, 3 orang dari Kaisarea itu juga melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Perhatikan di dalam ayat yang ke-11. Tercatat demikian. Dan seketika itu juga, artinya di saat Petrus sedang berdoa, 3 orang berdiri di depan rumah. Artinya rumahnya Petrus di mana ia menumpang. Nah, berdiri di depan rumah. Dan kita bisa melihat di saat 3 orang itu berdiri di depan rumah Petrus, apa yang dikerjakan Roh Kudus. Dalam ayat 12 dikatakan, lalu kata Roh kepadaku, Roh Kudus bisa berbicara kepada Petrus. Itu luar biasa. Jadi Roh Kudus bisa kita ajak untuk dialog. Lalu kata Roh itu kepada Petrus, pergilah bersama-sama dengan tidak bimbang. Antara 3 orang dari Kaisarea dengan Petrus itu tidak saling kenal. Antara Kaisarea dengan Yope itu sangat jauh jaraknya. Tapi di saat itu Petrus sedang berdoa di Yope, dia melihat penglihatan. Tiba-tiba 3 orang dari Kaisarea sudah berdiri di depan rumah Petrus. Dan Roh Kudus berbicara pada Petrus, keluarlah Petrus, pergilah bersama-sama dengan mereka, dan jangan bimbang. Itu berarti 3 orang dipertemukan dengan Petrus. Itu merupakan karya yang luar biasa, supaya Petrus bekerja dengan ketenangan hati. Itu Roh Kudus yang bekerja. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Di rumah 3 orang itu, tatkala Petrus bersama-sama dengan 6 orang disebutkan dalam ayat ini, di rumah salah seorang itu menceritakan apa yang terjadi. Dia ceritakan bahwa orang Kaisarea ini berkata kepada Petrus, ia melihat seorang malaikat di depan rumahnya dan berkata, suruhlah salah seorang pergi ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ada pertemuan antara apa yang dikatakan Roh Kudus kepada 3 orang di Yope dengan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada Petrus. Akhirnya bertemu. Orang itu selanjutnya menceritakan, iya, Petrus akan menyampaikan suatu berita kepadamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Yang ketiga,
ketika Petrus mulai berbicara, turunlah Roh Kudus atas mereka, sama seperti dahulu ketika Petrus dan rasul-rasul yang lain itu menerima kepenuhan Roh Kudus. Perhatikan dalam ayat yang ke-15. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu kita ke atas kita. Jadi peranan Roh Kudus luar biasa, dia bekerja begitu hebat di dalam kehidupan para orang-orang percaya kepada Kristus, baik kepada Petrus sebagai rasul, baik kepada orang-orang Kaisarea yang disebut orang yang mungkin dari golongan tak bersunat itu. Sama-sama Roh Kudus bekerja menggerakkan mereka sehingga bisa bertemu, dan di Kaisarea itu terjadi keselamatan besar. Perhatikan, yang akhirnya orang-orang yang golongan bersunat merasa diri suci itu, setelah mendapatkan cerita yang disampaikan Petrus secara berurutan, maka akhirnya dia menyampaikan dalam ayat yang ke-18, ketika mereka mendengar hal itu, yang dimaksud adalah cerita dari Petrus, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada kehidupan. Hal ini bisa terjadi karena karya Roh Kudus. Maka sampailah Bapak Ibu pada kesimpulan. Yang pertama, Roh Kudus Allah pribadi Allah yang selalu hadir dalam kehidupan setiap orang percaya, bahkan memenuhi hidup kita, yang pribadinya sudah saya ungkapkan di depan. Yang kedua, Roh Kudus berbicara kepada Petrus, memantapkan langkah Petrus dalam perjalanannya untuk memberitakan Injil. Roh Kudus juga bekerja dalam kehidupan setiap orang yang percaya, kepada orang yang ada di Kaisarea, juga kepada kita bersama. Dan yang ketiga, Roh Kudus juga bekerja dalam kehidupan kita saat ini. Ia menyertai, memimpin, membimbing, menghibur, dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus aktif dalam kehidupan gerejanya, dalam kehidupan kita. Sekarang ia bekerja dengan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Tuhan mau memberkati saudara dan saya yang tidak meragukan akan karya Roh Kudus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau adalah pribadi yang ketiga, ya Roh Kudus. Pribadi Allah yang ketiga, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau Allah yang maha kudus, Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Roh Kudus Allah yang maha kuasa, Engkau Roh Kudus yang maha tahu, Engkau Roh Kudus maha pencipta, yang selalu aktif dalam kehidupan orang percaya, menyertai kami sekalian untuk memimpin, untuk memberkati, untuk membimbing, untuk menghibur kita sekalian. Kami bersyukur Tuhan. Maka kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, biar Engkau berbicara pada jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Bapa di surga, berkatilah pemerintah dalam menghadapi peperangan dengan COVID-19 ini,
dan berikan hikmat marifat surgawi untuk bisa mengatasinya. Demikian juga kami menyerahkan seluruh jemaatku dimanapun mereka berada, karena kami percaya Roh Kudus adalah Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Hadir. Roh Kudus akan melindungi setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus dengan segenap hatinya. Kami serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan kuasa. Dan jemaat, marilah terimalah berkat anugerah ibadah saat pagi ini. Bukalah hati, pikiran, tengadahkan ke dalam berkat Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih dan pengampunan di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, damai sejahtera dan pimpinan Roh Kudus yang akan memimpin kita sekalian, menghibur kita sekalian, memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat anugerahnya. Amin.